Hai semua, terima kasih kalian sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Guys, hari ini aku akan ngelanjutin nge-review film Kuyang Thailand yang kemarin ya guys. Nah, buat kalian yang mungkin belum nonton episode pertamanya, kalian bisa klik di sini. Kalian boleh tonton dulu part satunya biar lebih nyambung gitu ya dengan ceritanya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Kemarin ceritanya sampai di mana seorang bocah berubah menjadi kuyang. Kemudian dia dibunuh sama para pemburu kuyang nih guys. Dan setelah mayatnya itu dibakar, di situ Sai sangat ketakutan nih guys. Dia langsung kembali ke klinik dan dia menyadari bahwa bocah itu menjadi kuyang karena telah meminum air bekas dari gelasnya nih guys. Di situ Sai sangat-sangat rasa bersalah dan juga ketakutan nih guys. Gimana kalau misalnya warga semua mengetahui bahwa Sai ini adalah kuyangnya? Pasti dia akan mengalami hal serupa dengan bocah itu nih guys. Untungnya ada Noi yang selalu setia untuk mendampingi dan juga menenangkan Sai. Sai pun langsung meminta Noi untuk menemaninya pergi ke hutan karena dia yakin banget nih di hutan atau di rumah tua itu ada sesuatu yang bisa menghentikan hal ini nih guys. Singkat cerita, malam harinya pun Sai dan Noi ini pergi ke hutan. Mereka pun berangkat di saat semua warga sudah tertidur. Tapi sayangnya mereka ini sudah diikuti oleh kelompok pemburu kuyang guys. Pada saat itu Jurt memohon kepada para kelompok pemburu kuyang itu untuk berhenti mengikuti mereka. Tapi omongan yang Jurt ini diacuhkan begitu saja sama mereka. Dan pada akhirnya Sai dan Noi ini sampailah di rumah tua itu. Mereka begitu kaget saat melihat ada tanaman yang menyala gitu guys, cantik banget. Jadi kayak glow in the dark gitu kan. Noi pun menyadari bahwa itu pastilah tanaman herbal yang informasinya bisa menghambat perubahan kuyang di tubuhnya Sai nih guys. Dan akhirnya mereka pun mengambil beberapa tanaman-tanaman itu untuk dibungkus dibawa pulang ya guys ya. Karena suasana itu mendukung dan Sai itu hanya berdua dengan Noi, akhirnya mereka berciuman nih guys. Tapi sayang banget, mereka diintip sama kelompok pemburu kuyang tadi guys. Dan Jurt pada saat melihat Noi dan Sai ini berciuman langsung cemburu, terbakar cemburu dan marah besar. Tanpa sadar dia pun langsung berlari memukul Noi. Dan pada saat Noi dipukul itu, Sai lari dan para pemburu kuyang itu mengejarnya hingga masuk ke dalam rumah tua nih guys. Dan di dalam rumah tua itu Sai melihat ada cahaya merah yang keluar dari peti. Di situ saat Sai melihat cahaya merah itu, dia tampak kayak merasa sedih dan mengingat-ingat tentang korban-korban yang sudah dia makan gitu loh guys. Dan dia pun mengingat masa kecilnya nih guys, pada saat dia bermain petak umpet, dia ternyata dicium oleh kuyang guys. Dan hal itulah yang menyebabkan Sai ini berubah menjadi kuyang. Ternyata itu nih guys, hubungan antara kata kiss dengan kuyang, yaitu adalah proses penularan kuyang nih guys ya di Thailand sana. Wah, ngeri banget ya, udah kayak virus gitu. Jadi gara-gara ciuman langsung jadi kuyang. Dan di rumah tua itu nih guys, Sai ini langsung berubah menjadi kuyang dan dia pun menyerang semua para pemburu kuyang. Dan dia pun hanya menyisakan satu orang, yaitu ketua kelompoknya yang bernama Ted. Nah, setelah puas memukulin Noi, akhirnya Jurt ini sadar nih, wah jangan-jangan Ted sudah pergi untuk menembak kuyang ya kan. Dia kan tahu bahwa kuyang itu adalah Sai. Akhirnya dia berlari untuk menghalangi Ted menembak kuyang. Tapi sayang banget, Ted ini nggak peduli dan bahkan dia nggak segan-segan melempar Jurt dari rumah tua itu guys. Dan di situ diperlihatkan bahwa Noi ini melihat ada dua makhluk yang terbang di atasnya. Lalu dia pun sangat khawatir kepada Sai dan dia berlari mencari Sai. Untung saja Sai ini sudah kembali ke bentuknya semula menjadi manusia ya guys. Dan akhirnya Sai dan Noi pun pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah, Sai ini menyimpan herbalnya itu di atas lemarinya. Sementara para warga semua terkejut melihat para pemburu kuyang tadi yang semuanya tewas terbunuh. Lalu karena hal mengejutkan ini, kepala desa pun yaitu ayahnya Sai menanyakan kepada Ted apa yang terjadi sebenarnya. Dan dia pun juga menanyakan siapa sih sebenarnya yang menjadi kuyang dan bagaimana rupa bentuk kuyang itu. Nah, pada saat itu Noi menguping pembicaraannya mereka nih guys. Dan pada saat dia tahu bahwa Sai ini dalam bahaya, dia pun lalu segera berlari untuk memberitahu Sai.
Namun sayang banget nih guys, di tengah perjalanan dadanya Noi ini sakit banget sampai-sampai dia tuh nggak bisa berjalan lagi. Hal ini disebabkan karena dia sempat berciuman dengan Sai di malam itu. Kemudian diperlihatkan para warga ini udah marah besar. Warga desa pun semuanya langsung berbondong-bondong ke rumahnya Sai karena mereka ingin membuktikan bahwa benar nggak yang dikatakan Ted tadi bahwa Sai ini adalah kuyangnya gitu loh. Sementara Sai ini merasa kebingungan, dia bingung mencari herbalnya tadi kok nggak ada di atas lemari. Dan kemudian dia tanyakan kepada neneknya, ternyata neneknya itu memasukkan kresek herbalnya tadi itu ke dalam tumpukan pakaian kotor nih guys, karena dia kira itu adalah baju kotor. Itu Sai pun sibuk mencari herbalnya tadi karena dia harus meminum herbalnya itu, kalau enggak dia bakal berubah menjadi kuyang di malam ini. Dan setelah warga itu ribut banget di depan rumahnya, ayahnya Sai ini pun memberikan tembakan peringatan kepada warga supaya bisa tenang. Nah pada saat itu Sai langsung terkejut dan kemudian herbalnya jatuh nih guys ke lumpur. Kemudian ayahnya Sai ini memanggil Sai berkali-kali sambil teriak-teriak gitu ya. Tapi Sai-nya ini nggak keluar-keluar karena dia masih berusaha untuk mendapatkan herbalnya itu nih guys di lumpur. Dan singkat cerita, untung saja akhirnya Sai ini berhasil memakan herbalnya itu dan dia tidak berubah menjadi kuyang pada malam hari itu. Kemudian Sai pun keluar menemui warga dengan alasan dia baru saja selesai mandi nih guys. Nah di situ Ted pun langsung menyuruh Gert untuk mengatakan sebenarnya apa yang terjadi. Tapi karena Gert ini masih benar-benar sayang sama Sai, dia pun memilih untuk tutup mulut. Nah, dengan cerdiknya, Sai ini pun berkata bahwa dia diculik sama kelompok pemburu kuyang itu. Dan katanya mereka itu bahkan sempat ingin memperkosanya. Namun, untung ada Gert katanya gitu yang menyelamatkan hidupnya guys. Kebohongan itu dia lakukan agar para warga itu percaya sama dia dan mengusir Ted dari desa itu. Ya, untung saja sih si Gert ini karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Sai, dia masih bisa diajak kompromi ya guys. Nah singkat cerita, semua pun warga akhirnya kembali pulang ke rumah masing-masing dan Gert ini baru saja sampai di dalam rumahnya. Namun si Ted ternyata kecewa banget sama Gert. Akhirnya mendatangi Gert dan langsung menggigit Gert guys. Ternyata Ted ini merupakan monster jadi-jadian juga ya, tapi bukan kuyang gitu loh, lebih kepada monster yang nggak tahu deh bentuknya sangat-sangat mengerikan guys. Beberapa hari kemudian herbal miliknya Sai itu mulai menipis nih guys. Karena hal itu Noi pun akhirnya pergi ke hutan untuk mengambilkan tanaman herbal itu untuk Sai. Tapi betapa kagetnya Noi, pada saat dia ke sana, tanaman herbal itu semuanya sudah habis terbakar, tidak tersisa satupun nih guys. Ya, pelakunya itu adalah si Ted. Kemudian Noi pun mencoba ya bereksperimen untuk bisa menanam tanaman itu sendiri nih guys. Segala cara dia coba, tapi sayang banget semua berujung kegagalan. Dan di situ akhirnya Noi pun ngomong kepada Sai, ayo kita pergi ke Bangkok aja. Aku yakin di sana nanti pasti ada orang yang bisa membantumu gitu katanya. Dan Noi pun menyuruhnya untuk ketemuan nih guys nanti malam di tengah hutan gitu ya untuk pergi ke Bangkok. Tapi nampaknya di sini saya tuh kayak bimbang gitu ya antara mau ikut sama Noi atau enggak gitu loh. Setelah itu saya langsung menuju ke rumahnya Gert. Mungkin dia ingin minta maaf atau pamitan karena dia akan berangkat nanti malam sama Noi. Sementara itu Gert ini tampak sudah mulai berubah bentuk ya guys. Wajahnya tuh tampak mengerikan gitu, kayak ada kena penyakit gimana gitu ya. Dan dia itu selalu mendengar bisikan-bisikan dari Ted bahwa dia harus segera membunuh Sai. Dan pada saat Sai ini tiba di rumahnya Gert, Gert pun berkata jujur sama Sai bahwa sebenarnya Gert itu adalah orang pertama yang melihat Sai berubah menjadi kuyang. Hal itu berawal pada saat, kalian ingat dong, waktu pertama kali kelompok pemburu kuyang itu datang, Sai ini tergesa-gesa pulang dan di situ Gert sangat mengkhawatirkan Sai. Ternyata malam itu Gert ini mengikuti Sai dari belakang nih guys. Dan betapa kagetnya dia melihat orang yang selama ini dia cintai ternyata adalah kuyang. Tujuan Gert itu sendiri menjadi bagian dari kelompok pemburu kuyang agar bisa melindungi Sai ini dari kejauhan guys. Dan pada saat Gert ini memperlihatkan wajahnya, Sai ini benar-benar kaget karena di situ Gert sudah berubah mulai menyeramkan. Sedangkan di lain tempat, Noi ini sedang berbicara kepada biksu, yang biksu itu menceritakan kepada Noi tentang sejarah dari kuyang ini. Lalu kemudian pada malam harinya, Noi menunggu Sai di tengah hutan.
untuk mereka bisa pergi sama-sama ke Bangkok. Tapi sayangnya malam itu ayahnya Sai mengajak Sai untuk menonton layar tancap. Dan pada saat menonton layar tancap itu guys, lama-kelamaan dadanya Sai ini terasa sakit. Dan itu juga yang dialami sama Noi guys. Dia juga dadanya terasa sakit. Sementara George ini telah berubah menjadi sesosok monster yang dia tuh sudah siap banget untuk menangkap kuyang Sai tadi nih guys ya. Karena dia sudah kayak di dalam pengaruhnya si Ted. Dan pada saat Sai ini telah berubah menjadi kuyang, George yang sudah berubah jadi monster tadi langsung terbang dan kemudian menangkap kuyang tersebut nih guys. Untungnya di situ Noi langsung datang dan kemudian mencoba untuk menyadarkan George. Karena George ini hanya dalam pengaruhnya Ted. Untungnya hal itu berhasil dan kemudian George ini berbalik untuk melawan Ted. Tapi sayang sekali guys, di situ George itu tewas karena jantungnya itu diambil oleh Ted. Nah di lain sisi tubuhnya Sai ini dipukuli oleh warga nih guys, karena warganya kan kesel banget ya sama yang namanya kuyang. Dan melihat itu, Noi pun langsung berusaha untuk menghentikan para warga yang terus memukuli tubuhnya Sai. Kemudian Noi pun berlari membawa tubuhnya Sai ke tempat yang lebih aman nih guys. Tapi sayang banget mereka dicegat sama Ted. Dan bahkan di situ Noi sampai berusaha untuk melawan Ted dengan tangan kosong nih guys. Untung aja sang biksu yang biasa tempat Noi curhat ini datang yang langsung menembak si Ted dan akhirnya Ted pun tewas. Di situ biksunya pun bercerita bahwa ternyata dia dulunya mempunyai istri yang juga pernah berubah menjadi kuyang nih guys. Dan dirinya pun berusaha keras untuk menyembunyikan hal itu dari para warga. Sampai pada akhirnya si biksu ini memilih untuk mengunci istrinya ini di dalam sebuah peti. Dan kemudian biksu pun menyuruh Noi dan Sai untuk segera pergi dari sini menghindari amarah warga nih guys. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil sampai ke perahu. Di situ Noi pun berjanji kepada Sai bahwa dia akan menyembuhkan Sai di Bangkok. Tapi guys, aduh ini filmnya ternyata nggak happy ending ya. Setelah itu ternyata warga berhasil menembak kuyang Sai nih guys. Dan di situ Sai pun tewas. Noi pun menangis dan kemudian dia mencoba untuk mendekati Sai, tapi sayang banget semua itu sudah terlambat. Sai pun sudah mati. Noi pun langsung histeris dan berteriak sambil dia mengingat kenangan-kenangan dia bersama Sai. Dan kemudian film pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu review film Kuyang dari Thailand. Semoga video ini menghibur kalian dan kalian boleh banget untuk request ingin di review film apa.